Di bagian tengah pesawat tempur B2, muncul sebuah cincin gangguan berbentuk lingkaran. Cahaya merah menyebar berlapis-lapis keluar, seolah-olah meremas udara menjadi kaca beriak. Berpusat pada dirinya, ketika cincin gangguan yang bergetar itu merambat ke pesawat tempur berikutnya, maka akan memicu guncangan ruang yang lebih dahsyat dan bergelora. Gelombang guncangan ruang bagaikan pasang surut, semakin lama semakin besar, lalu menyapu ke segala arah. Sebuah energi khusus melintas di sekeliling tubuh Zhang Yi. Itu bukan sekadar benturan, melainkan pengaruh terhadap ruang, seperti sebuah batu yang dilemparkan ke dalam air, dan riaknya pun menyebar berlapis-lapis. Gerbang lapisan luar Shen Luo Wanxiang seakan-akan senarnya dipetik hingga kacau. Sebagian ambang pintu dalam sekejap kehilangan keselarasan, sebagian ruang di balik pintu terpuntir menjadi lipatan-lipatan. Pertahanan berlapis meluncur dari atas ke bawah, dan penguncian antar lapis terlambat setengah detak. Pupil Zhang Yi tiba-tiba menyusut. Ia merasakan bahwa lapisan pertahanannya yang paling kokoh ternyata telah muncul retakan. Bagaimana bisa begini? Apa sebenarnya yang dilakukan orang-orang ini? Shen Luo Wanxiang, versi peningkatan dari gerbang dimensi, adalah kemampuan yang terbentuk dari gabungan 3000 gerbang dimensi. Sebuah teknik pertahanan tanpa sudut mati, yang membuatnya berkali-kali mampu bertarung melawan orang-orang yang kekuatannya jauh melampauinya tanpa tewas. Kecuali bertemu dengan sosok yang kekuatannya jauh melampaui dirinya, Zhang Yi tidak pernah khawatir siapapun mampu menembus pertahanannya. Namun kali ini situasinya tampaknya menjadi berbeda. Di tepi-tepi gerbang Shen Luo Wanxiang terdengar bunyi letupan kecil yang terpecah-pecah, seperti suara halus kaca memuai dan menyusut di malam yang membeku. Setiap pintu masih ada, tetapi masing-masing sedikit demi sedikit menimbulkan riak aneh. Cahaya merah melintas di depan pesawat tempur B2, lalu sekali lagi menembak ke arah Zhang Yi. Mereka maju berbaris terpisah. Serangan mereka terjalin menjadi jaring besar yang rapat, tidak memberi Zhang Yi ruang untuk menghindar. Tatapan Zhang Yi menjadi tajam. Di dalam hatinya, ia memutar jarum detik. Jarum detik waktu, kemampuan untuk memprediksi masa depan dalam 5 detik ke depan. Gambaran masa depan melintas di dasar matanya, seperti lembaran buku yang dibalik. Hal itu membuatnya dapat dengan jelas melihat setiap serangan lawan. Namun ia terkejut mendapati bahwa Shen Luo Wanxiang miliknya tidak lagi tak terkalahkan. Di bawah rentetan serangan kuat dan berkesinambungan dari pihak lawan, retakan pun mulai muncul. Tanpa ragu sedikit pun, Zhang Yi langsung mengangkat tangannya dan mengeluarkan pedang iblis Shenlian. Dunia bawah, pemakaman agung. Karena Shen Luo Wanxiang tak lagi mampu menjamin pertahanan absolut, maka ia akan menggunakan serangan sebagai sarana pertahanan yang lebih kuat untuk menghadapinya. Untungnya, Zhang Yi saat ini memiliki kemampuan yang semakin menyeluruh, sehingga tidak akan terjebak hanya karena kemampuannya dikekang. Pedang iblis itu ditibas dengan tajam, bagaikan air terjun cahaya hitam yang membentang di depan. Pemakaman agung dunia bawah menyerupai sungai hitam yang ditarik oleh malam, jatuh senyap dari bawah kakinya. Permukaan sungai itu tanpa ombak, hanya cahaya yang kehilangan warna di dalamnya. Di dalam sungai, bilah pedang melahirkan bayangan gelap yang menelan segalanya. Urat-urat merah gelap melilit di sepanjang punggung pedang, seperti logam hidup. Ia menekan ujung pedang ke bawah. Sungai hitam itu mengangkat gelombang dahsyat dari kehampaan, mendorong maju berlapis-lapis. Serangan ini menelan seluruh serangan dari 13 pesawat tempur, lalu saling memusnahkan satu sama lain. 13 pesawat tempur itu melayang diam di udara, dan tatapan Zhang Yi pun menjadi setajam belum pernah sebelumnya. Mereka semua merasakan betapa kuatnya satu sama lain. Orang-orang ini jelas bukan jenis yang sama dengan robot perampas pasir yang kita temui sebelumnya. Zhang Yi dengan cepat memasukkan Yang Xingxin dan Freeman ke dalam bayangannya. Tak lagi berani meremehkan. Freeman masih berteriak, tentu saja, mereka ini adalah peninggalan terakhir dari peradaban perampas pasir. Mereka adalah eksistensi seperti Ling, kekuatan bersenjata terakhir. Tentu saja tidak lemah. Mereka telah berkembang melalui rentang waktu yang panjang, sementara manusia hanya menguasai kekuatan super selama 5 tahun. Hal-hal ini sudah lama mereka pelajari hingga tuntas. Karena itu, kemampuan ruang yang selama ini dibanggakan
Zhang Yi ternyata dengan cepat berhasil dipecahkan oleh pihak lawan. Hal ini membuat detak jantung Zhang Yi tak bisa menahan diri untuk berakselerasi. Ia mulai sedikit memahami, di mata para kuat dari peradaban tingkat tinggi seperti Ling dan Bai Longzi, ia berada pada level apa? Mata Zhang Yi sedikit menyipit, tangan yang menggenggam pedang makin mengencang. Ketika pertahanan absolut tak lagi absolut, pertempuran pun tak lagi terasa aman. Sensasi krisis yang dibawa keadaan ini justru membuat Zhang Yi sedikit bersemangat. Adrenalin yang lama tak mengalir deras kini kembali dipompa dengan kecepatan tinggi, membuatnya sangat bersemangat. Detik berikutnya, sayap-sayap terlipat, sendi-sendi berputar, paku keling terbelah, dan menyatu membentuk bunga logam. Cangkang luar yang ramping tertarik kembali seperti kelopak bunga, memperlihatkan rangka paduan dan tulang belakang berbentuk manusia. Melepaskan wujud mecha mereka, mereka justru berubah menjadi 13 sosok perempuan. Saat mereka mendarat, debu dan pasir tertekan membentuk 13 riak konsentris. 13 gadis perang bersenjata berdiri berdampingan membentuk lengkungan. Rambut pendek perak dan pakaian tempur hitam tersusun selang-seling. Di bawah rok hitam itu, paha mereka kencang dan putih, sepatu bot tempur hitam memberi dorongan naluriah untuk diinjak. Mata mereka adalah matriks cahaya merah dingin. Tubuh mereka lengkap dengan persenjataan. Di punggung tergantung senjata raksasa. Di pinggang tergantung meriam tangan yang tidak sebanding dengan tubuh mereka. Mereka mengangkat pandangan secara bersamaan, seperti 13 burung hantu malam yang terbangun serempak menatap dingin Zhang Yi, penuh niat membunuh. Zhang Yi menyipitkan mata. Untuk bertarung denganku, jadi kalian memilih berubah menjadi wujud manusia? Komandan robot B2 di tengah membuka mulutnya dan mengeluarkan perintah dingin. Formasi 3. Bunuh! Ia mencabut pedang perang yang berlebihan dari punggungnya, mengangkat meriam tangan dengan tangan kiri, lalu menerjang Zhang Yi dengan ganas. 12 gadis perang bersenjata lainnya, ada yang mengeluarkan meriam sniper, ada yang mengangkat palu perang raksasa, menyerang Zhang Yi dari 13 arah berbeda. Gelombang guncangan ruang memancar dari inti di dada mereka, langsung mengunci seluruh ruang. Zhang Yi bahkan tidak berani menggunakan perjalanan ruang, karena dalam kondisi ruang yang tidak stabil, menggunakan kemampuan semacam itu secara gegabah, sangat mungkin membuatnya terjepit oleh ruang dan terluka parah. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Ayo, aku tidak pernah bilang aku tidak memukul perempuan. Di saat yang sama, ia juga berkomunikasi dengan Yang Xingxin. Xingxin, bantu aku menganalisis situasi pertempuran. Sudah lama ia tidak meminta bantuan Yang Xingxin dalam pertarungan jarak dekat seperti ini. Jelas kali ini, bahkan dirinya pun merasakan tekanan berat dalam pertempuran ini. Dunia bawah, pemakaman agung. Gerbang dunia bawah yang gelap terbuka. Materi gelap yang kental mengalir keluar, menjulur ke atas Shenlian milik Zhang Yi. Ia menebas dengan cepat, mengarah pada 3 orang yang paling depan, dan mendekatinya dengan cepat. Pada saat yang sama, pelepasan dawai dimensi juga diam-diam bergerak, langsung menyerang seorang gadis perang bersenjata yang memasuki jangkauan serangnya. Memusatkan kekuatan pada satu titik, ia ingin terlebih dahulu membunuh satu gadis perang bersenjata. Perisai 2 gadis perang itu muncul dengan pola sarang lebah di bawah tekanan niat pedang. Pola itu berkilau sekali, 2 kali, dan pada kilatan ketiga, hancur menjadi bubuk kristal. Mereka tidak panik, juga tidak mundur. Sebaliknya, tepat pada saat perisai energi itu pecah, gadis perang di sisi kiri sedikit mengangkat tepi depan pedang besarnya. Tubuh pedang itu terbuka, memancarkan lipatan-lipatan berlapis seperti sisik ikan, dan dengan paksa menyerap tekanan pedang dunia bawah. Pedangnya ternyata mampu menyerap kekuatan serangan, bab 2600. Gadis perang bersenjata 2. Pedang yang digunakan oleh gadis perang bersenjata membuat Zhang Yi sangat terkejut. Di dalam benaknya, tanpa sadar terlintas sosok seorang kenalan lama lainnya. Tokoh nomor 2 dari suku Changyuan, Loridek. Pihak itu juga memiliki sepasang pedang tempur 2 tangan. Satu pedang dapat menyerap energi, sementara pedang lainnya melepaskannya kembali.
Ternyata di luar kemampuan super, peradaban mekanik juga mampu mengembangkan penerapan energi hingga ke tingkat seperti ini. Hal itu sangat mengubah pandangan dunia Zhang Yi. Jadi inilah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh peradaban teknologi yang telah berkembang ke tingkat tertinggi. Suara Ling masih bergema di dalam benak Zhang Yi. Sumber dari seluruh kekuatan di alam semesta berasal dari ledakan dahsyat yang memicu singularitas 138 miliar tahun yang lalu. Berasal dari satu kali pelepasan energi sang pencipta. Semua kemampuan super, medan gravitasi, maupun energi mekanik pada dasarnya adalah satu jenis kekuatan yang sama. Dan peradaban yang telah berkembang ke tingkat tertinggi sudah lama memahami sepenuhnya apa yang disebut manusia sebagai kemampuan super. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia menghadapi lawan yang, dalam hal pemahaman terhadap kekuatan, benar-benar menekannya secara menyeluruh. 13 gadis perang bersenjata ini, kekuatan individu mereka kira-kira hanya berada di tingkat 4.000 lebih. Tetapi kombinasi kemampuan ketiganya belas orang itu, serta kemampuan mereka dalam memecahkan dan menetralkan kekuatan super, justru membuat Zhang Yi untuk sesaat bertarung dengan cukup berat. Boom, boom, boom. Pikiran Zhang Yi berputar dengan sangat cepat, namun serangan di tangannya sama sekali tidak berhenti. Dengan kedua tangan menggenggam Shenlian erat-erat, ia terus melancarkan tebasan ke sekelilingnya. Aliran demi aliran sungai dunia bawah menyapu ke segala arah, bertumpuk lapis demi lapis, membentuk lingkaran pertahanan yang tak tertembus di sekeliling tubuhnya, sekaligus mampu menyerang dan bertahan. Ketika salah satu gadis perang bersenjata kembali mencoba menyerap serangan Zhang Yi, ia terkejut mendapati bahwa pedang besarnya dengan cepat dilapisi oleh kegelapan yang ekstrem. Sistem pertempuran pun mengeluarkan peringatan. Atribut energi khusus, sifat tidak diketahui, melebihi batas kapasitas penampungan. Terdengar suara krek yang nyaring dan pedang besar yang digenggamnya itu langsung retak dan hancur dari bagian tengahnya. Kekuatan dunia bawah tidak termasuk dalam alam semesta permukaan, dan bahkan saling menahan dengan segala sesuatu di alam semesta permukaan, sehingga tidak dapat dikenali maupun diserap. Melihat itu, ke-13 gadis perang bersenjata sama sekali tidak panik. Sambil mengangkat tangan membentuk medan pertahanan di depan tubuh mereka, mereka terus melancarkan serangan terhadap Zhang Yi. Di sisi kanan, salah satu gadis perang bersenjata menancapkan meriam tangannya ke tanah. Bagian belakang meriam itu memunculkan lingkaran-lingkaran hitam, seolah-olah menanamkan sebuah titik jangkar di tanah. Medan kekuatan tak kasat mata, bergetar dan menyebar. Bayangan tebasan Zhang Yi yang melesat datang tiba-tiba tertarik dan berhenti di titik jangkar tersebut, seperti aliran sungai yang dibendung hingga membentuk pusaran arus balik. Medan pusaran ruang. Gadis perang bersenjata itu mengerahkan kemampuan tipe ruang, memelintir ruang, sekaligus memelintir metode serangan Zhang Yi. Di arah lain, para gadis perang bersenjata lainnya telah serempak mengangkat meriam tangan mereka dan membidik Zhang Yi untuk mulai menyerang. Boom! Meriam tangan itu disertai gelombang getaran ruang, langsung mengurangi lebih dari setengah kemampuan pertahanan. Shen Luo Wan Xiang. Serangan ini bahkan menghancurkan puluhan gerbang dimensi milik Zhang Yi. Tatapan Zhang Yi semakin tajam. Kerjasama yang sangat padu. Teknik serangan gabungan bisa mencapai tingkat seperti ini? Ke-13 gadis perang bersenjata masing-masing memiliki kemampuan yang sepenuhnya berbeda. Ada yang berfokus pada pertahanan, ada pula yang berfokus pada serangan. Saat mereka bertempur bersama, semuanya berjalan teratur tanpa kekacauan, dan mereka dapat segera menyesuaikan diri berdasarkan reaksi Zhang Yi. Gaya bertarung seperti ini membuat Zhang Yi pun merasa kagum. Di dalam pupil mata kirinya, jarum detik waktu berputar perlahan. Zhang Yi memprediksi seluruh tindakan lawan dalam 5 detik ke depan, lalu tiba-tiba mempercepat gerakannya dan melesat menuju salah satu gadis perang bersenjata. Namun saat ia hendak menyerang, masa depan yang dilihat oleh matanya justru berubah. Karena pihak lawan bukan benda mati, mereka akan mengubah taktik sesuai dengan cara ia bergerak. Di kedua mata Zhang Yi, bayangan masa depan yang berbeda-beda saling bertumpuk. 5 detik masa depan bukanlah sesuatu yang tetap dan tak berubah dalam 5 detik itu. Lawan juga akan berubah karena reaksinya.
Artinya, selama kecepatan mereka cukup cepat, mereka sepenuhnya bisa menghindari segala sesuatu yang telah dipastikan sebelumnya. Wush! Seorang gadis perang bersenjata berambut pendek perak dan bertubuh mungil mengangkat meriam tangan besarnya dan menembakkannya ke arah langit. Detik berikutnya, sebuah cincin es putih raksasa turun dari langit, sepenuhnya menyelimuti area tempat Zhang Yi berada. Perlindungan Shenluo Wanxiang membuat Zhang Yi tidak membeku, tetapi dalam situasi ini, ia tidak berani dengan mudah menggunakan perjalanan ruang untuk berpindah secara instan. Ia harus bergerak dengan cara konvensional, menggunakan armor Dewa Iblis untuk mendorong pergerakannya. Dan setelah ruang dibekukan, kecepatannya jelas menjadi sangat lambat. 12 gadis perang bersenjata lainnya, dengan koordinasi sempurna, memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan terfokus terhadap Zhang Yi. Boom! 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 12 meriam energi raksasa menghantam lapisan pertahanan Shenluo Wanxiang, gelombang riak terus bermunculan, dan daya tahan Zhang Yi terus melemah. Kalian memang khusus dilatih untuk menghadapiku, ya? Zhang Yi mengangkat alisnya. Ia bahkan merasa bahwa keberadaan para gadis ini memang terlahir khusus untuk dirinya. Namun itu hanyalah keluhan tak berdaya, karena kemampuan ke-13 orang ini, bahkan jika digantikan oleh pengguna kemampuan lain manapun, tetap akan dipaksa ke dalam situasi yang sulit oleh mereka. Inilah peradaban perampas pasir, sebuah ras peradaban yang pernah mencapai kejayaan ekstrim. Meski telah hancur, sisa-sisa cahayanya tetap cukup untuk membuat orang terpukau. Di sini, Zhang Yi benar-benar mendapatkan sebuah pelajaran berharga. 13 unit gadis perang bersenjata adalah satu kesatuan. Kalau begitu, bagaimana jika aku memecahkan keseimbangan ini? Merasakan Shenluo Wanxiang dihancurkan lapis demi lapis, sudut bibir Zhang Yi justru terangkat membentuk lengkungan dingin. Hanya sampai di sini saja masih belum cukup untuk memaksanya ke kondisi batas. Jika hanya untuk memecahkan situasi, ia masih memiliki banyak metode yang bisa digunakan. Misalnya memanggil Ling keluar, atau mengeluarkan benteng Tianhai dan kapal perang super, lalu menggunakan daya tembak absolut untuk menghancurkan mereka. Namun kali ini, justru ia tidak ingin melakukan itu. Karena di bawah serangan gabungan 13 orang yang begitu sempurna ini, ia mulai menyadari bahwa kemampuannya sendiri masih memiliki kekurangan. Ia merasa bahwa jika dirinya bisa menembus kepungan 13 gadis perang bersenjata ini, maka pemahamannya terhadap kekuatan akan naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Cahaya putih berkilau di mata kirinya. Jarum menit dari pendulum kuno berbunyi klik dan berputar, lalu berubah menjadi pusaran putih yang memancarkan cahaya gemilang. Langit biru, seketika. Salah satu jurus pembunuh terkuat Zhang Yi pun dilepaskan. Dalam sekejap itu, dirinya berakselerasi tanpa batas, sementara waktu bagi segala sesuatu berhenti. Walaupun hanya sesaat, itu sudah sepenuhnya cukup. Ke-13 gadis perang bersenjata menghentikan gerakan di tangan mereka, dan gelombang ruang pun terdiam. Zhang Yi melintasi jarak ribuan meter di antara mereka, tiba di hadapan salah satu gadis perang bersenjata, lalu menghadapi wajah cantik yang sempurna tanpa celah itu, tanpa sedikit pun ragu, ia mengayunkan tebasan keras dari atas kepala lurus ke bawah. Langit yang redup kekuningan bagaikan lonceng perunggu yang tergerus pasir, menggantung rendah di atas kota pasir kuning. 12 gadis perang bersenjata membentuk setengah lingkaran. Jubah tempur hitam mereka berkibar tanpa angin, dan di mata mereka menyala matriks merah dingin. Zhang Yi menggenggam pedangnya dan berdiri di udara. Shenluo Wanxiang menyusut menjadi cangkang tipis yang melekat di tubuhnya, sementara jarum detik waktu berputar perlahan di dasar pupil matanya. Ia mengembuskan napas dan menahan suara, seolah menutup seluruh kebisingan dunia sekaligus. Saat semua gadis perang bersenjata belum menyadari apa yang terjadi, pedang iblis pemurnian ilahi milik Zhang Yi telah membelah dari kepala salah satu dari mereka, membaginya dengan rapi menjadi dua bagian dari tengah. Di tengah pelindung dadanya, cahaya merah pucat berkilat sesaat lalu padam. Tubuhnya terbelah tanpa suara menjadi dua bagian. Kabut darah logam berubah menjadi serbuk perak gelap yang terhempas angin. Pedang besar bersenjatanya jatuh ke tanah dengan bunyi ting. Setengah bilahnya menancap ke dalam pasir, memancarkan riak-riak halus.
12 lainnya tanpa duka dan tanpa suka, hanya merapatkan formasi setengah langkah ke dalam, seperti denyut jantung yang menyusut serempak dalam 1 detik. Serangan instan, tidak terdeteksi jejak lintasan serangan apapun. Diduga kemampuan tipe waktu, metode penanggulangan belum ada. Namun berdasarkan reaksi energi target, kemampuan ini seharusnya tidak dapat digunakan terus-menerus. Rapatkan garis pertahanan. 12 gadis perang bersenjata yang tersisa segera mengambil respons paling rasional. 3 orang di sisi kanan depan serentak mengangkat lengan. Sirip tulang punggung meriam, tangan mereka tegak, moncong meriam menyempit menjadi 1 garis tipis. Gelombang energi sedang berkumpul. 3 berkas energi menembus udara tanpa suara. Gelombang panas membakar udara hingga muncul lingkaran-lingkaran riak tak kasat mata. Setelah menjatuhkan 1 orang, apakah kerjasama kalian yang tersisa 12 orang masih bisa sesempurna tanpa celah? Tubuh Zhang Yi berkelebat, berubah menjadi garis potong ramping di antara tepi pintu demi tepi pintu. Meskipun tidak dapat menggunakan kemampuan penjelajahan ruang untuk menghindar, sebagai pengguna kemampuan ruang tingkat puncak, kecepatan geraknya tetap luar biasa cepat. Ia melintas di antara hantaman 3 meriam energi. Prediksi sempurna jarum detik waktu memungkinkannya bergerak di tengah ribuan bunga, tanpa sehelai daun pun menyentuh tubuhnya. Ia menarik pedang kembali melintang di depan dada. Pemakaman agung dunia bawah berubah menjadi gelombang hitam yang mendorong ke depan, menelan panas yang meluap. 2 gadis perang di sayap kiri melesat ke langit, menghadang jalannya. Mereka tidak langsung bertarung jarak dekat, melainkan terlebih dahulu menggambar 2 lengkung amat tipis dengan sinar laser di udara. Titik perpotongan kedua lengkung itu tepat jatuh di bagian terluar Shenluo Wanxiang yang paling tipis. Mereka memusatkan daya tembak, hendak menembus pertahanan Zhang Yi. Zhang Yi menggayunkan pedang dengan tangan terbalik. Sungai dunia bawah berkelok 9 liku, dan saat bersentuhan dengan sinar laser lawan, dalam sekejap menyerapnya hingga habis. Namun baru saja ia berhenti, tanah di bawah kakinya tiba-tiba membeku oleh lapisan es putih tebal. Gadis perang keempat di barisan depan berlutut dengan 1 kaki menyentuh tanah. Telapak tangannya menekan pasir. Retakan putih dingin menjalar liar, seperti jaring laba-laba. Garis-garis embun beku merambat mengikuti kontur medan, memanjat tembok runtuh, tiang jembatan, bahkan menyentuh arus udara di langit. Medan pembekuan, radius 12 km. Suaranya yang dingin keluar dari bibirnya, sementara di cakrawala muncul lingkaran kabut putih tipis. Titik pijak Zhang Yi seketika turun ke suhu amat rendah. Ini adalah metode yang dapat memperlambat secara drastis gerakan molekul di dalam ruang. Cukup untuk membuat pergerakan Zhang Yi menjadi terhambat. Pada saat yang sama, 2 gadis perang di depan mencabut pedang dan berdiri berdampingan, mengangkatnya hingga sejajar alis, lalu menerjang lurus ke arah Zhang Yi. Di punggung pedang besar mereka terlepas lingkaran cahaya merah redup. Saat lingkaran itu kembali jatuh, matahari buatan di langit seolah dipetik seperti senar, dan pada permukaan cahayanya muncul semburat lidah api mini. Kejatuhan Corona! Sebuah inti putih seukuran kepalan tangan melesat ke langit, lalu dengan cepat menyeret dari puncak awan sebuah bola api raksasa, laksana matahari yang jatuh. Titik jatuhnya tepat di atas kepala Zhang Yi. Serangan gabungan 2 gadis perang itu meminjam kekuatan matahari buatan di langit, memancarkan suhu terik yang membuat padang pasir di bumi seolah meleleh, seakan hendak menguapkan Zhang Yi dalam sekejap. Di mata kiri Zhang Yi, jarum detik waktu berputar liar. Mampu memprediksi segala sesuatu di masa depan, ia melihat dampak kehancuran setelah matahari raksasa itu jatuh. Karena itu, ia memilih cara paling bijaksana. Pedang iblis berputar tajam di telapak tangannya. Shenluo Wanxiang menyusut setengah lingkaran, gelombang hitam dunia bawah, menggembung ke atas, menjelma seperti prasasti batu hitam raksasa. Matahari jatuh di atas prasasti batu hitam itu. Cahaya dengan cepat tersedot habis, panasnya pun diratakan oleh kegelapan. Bahkan jika kalian berdua bergabung, serangan kalian tetap tidak cukup untuk melukaiku. Zhang Yi berkata dengan dingin. Bahkan, tanpa mengandalkan Shenluo Wanxiang, ia tetaplah seorang kuat dengan indeks kemampuan 55.000 poin.
Terlebih lagi dengan tambahan satu set armor dewa, iblis penghancur ini, bagaimana mungkin ia terluka oleh serangan gabungan 2 orang? Namun tepat pada saat itu, gadis perang kelima sedikit menekan kedua kakinya, menunduk, dan alat pendorong di punggungnya mendorongnya ke udara tinggi. Ujung kakinya menitikkan 2 paku cahaya biru pucat. Sumur gravitasi, kutub ganda. Berkas cahaya biru jatuh di area sekitar Zhang Yi. Sesaat kemudian, medan gravitasi seluruh ruang mengalami distorsi. Udara menjadi ringan dan berat silih berganti. Tanpa bobot dan bobot berlebih bergantian berubah di sekitar tubuh Zhang Yi, seolah ada seseorang yang menarik tulang punggungnya dan mengguncangnya dengan keras. Di sisi sayap, gadis perang ke-6 dan ke-7 menarik pelatuk meriam tangan. Cincin hitam bertumpuk seperti riak. Gelombang getaran ruang kembali menyebar. Belasan lapis pintu ditarik fasenya satu sama lain. Pertahanan Shenluo Wanxiang terus-menerus menerima serangan terfokus dari lawan. Mereka pun menyadari bahwa jika tidak menghancurkan 3.000 pintu dimensi di luar tubuh Zhang Yi, mereka tidak akan bisa melukai tubuh aslinya. Wajah Zhang Yi tetap dingin. Pedang iblis di tangannya berayun cepat, menggunakan kekuatan dunia bawah untuk melawan segala yang menyerang. Ia menebas balik. Angin pedang seperti garis tinta menyapu wajah 2 gadis perang di depan. Meski reaksi mereka cukup cepat, pada zirah tempur mereka tetap muncul satu goresan hangus tipis. Di tubuh mereka, perisai energi yang tersusun dari kubus heksahedral transparan melindungi mereka dengan kokoh. Aneh sekali. Mengapa pertahanan mereka bisa sekuat ini? Padahal saat ia mengaktifkan sekejap cakrawala, serangannya dengan mudah merobek satu gadis perang. Namun sekarang, satu tebasan penuh tenaganya justru tidak mampu menghancurkan perisai energi lawan. Pada saat itu, Zhang Yi merasakan gelombang energi khusus. Dari mulut gadis-gadis perang bersenjata, terdengar suara berikut. Meminta suplai energi. Kilau cahaya berkelip di cakrawala. Seketika, 12 sinar merah jatuh dari atas ke bawah dengan cepat, lalu menyelimuti para gadis perang bersenjata itu. Zhang Yi akhirnya mengerti apa yang terjadi. Mereka adalah terminal sistem. Musuhku yang sebenarnya ternyata adalah sistem pengendali dunia yang hilang ini? Di benaknya muncul sebuah pemikiran yang membuatnya sakit kepala. Jika demikian, bukankah itu berarti para gadis perang bersenjata ini juga sulit untuk dibunuh? Para gadis perang bersenjata tidak memberinya waktu untuk berpikir. Serangan kembali datang dengan rapat. Ia mencoba menekan medan dengan pemakaman agung dunia bawah. Gelombang hitam bergulung turun, seperti lautan malam yang terbalik. Ke-12 orang itu masing-masing menunjukkan keahliannya. Ada yang menggunakan perisai energi berbentuk sarang lebah untuk menyerap serangannya. Ada yang melemahkan pertahanannya dengan getaran ruang. Ada yang menyerang frontal dengan meriam laser. Dan ada yang mengacaukan gerakannya dengan sumur gravitasi. Kerjasama 12 orang itu tetap padu, tidak menunjukkan celah sedikit pun, meski telah kehilangan satu anggota. Suara benturan energi dengan energi terdengar seperti 10.000 tali busur ditarik bersamaan hingga penuh. Menara-menara tua di belakang garis kota bergetar oleh gelombang sisa, menggugurkan serbuk karat dari tubuh besinya. Dalam waktu singkat, belum ada hasil yang dapat ditentukan. Kedua belah pihak bertarung dengan selisih setipis rambut. Zhang Yi tidak terburu-buru. Ia memandang pertempuran ini sebagai sebuah ujian untuk menguji penguasaannya atas kemampuan yang dimilikinya. Sudah sangat lama ia tidak terjerumus ke dalam lingkungan pertempuran yang seberat ini. Ia menyalurkan perhatiannya, seperti jarum dan benang yang menembus setiap celah. Jarum detik waktu memotret 5 detik ke depan menjadi potongan-potongan adegan, dan di dalam potongan adegan itu, ia memilih keputusan yang paling bijak. Setiap langkahnya dengan sempurna menghindari serangan kuat dari gadis perang bersenjata. Setiap kali ia mengangkat pedangnya, tebasannya selalu tepat mengenai titik yang paling membuat mereka tidak nyaman. Ia seolah bertarung melawan sebuah jam yang sempurna, dan di tangannya kebetulan ada sebuah obeng yang dapat mengubah waktu. Gadis perang di belakang kanan tiba-tiba keluar dari formasi. Kedua tangannya dirapatkan, dan inti merah di dadanya mekar menjadi lingkaran cahaya cemerlang, bak buket bunga yang menyilaukan. Resonansi protuberansi matahari, tingkat energi, tingkat 2. Permukaan terang matahari, buatan beriak lembut seperti ombak laut dangkal.
Sebuah inti energi panas putih yang lebih besar terbentuk di antara awan, menyeret ekor api raksasa dan menghantam turun dengan gemuruh. Zhang Yi melipat gelombang hitam dunia bawah menjadi sebuah payung dan membentangkannya di atas kepalanya, langsung melakukan benturan kekerasan paling murni dengan serangan itu. Gelombang hitam menutupi matahari, menelan seluruh panas cakra surya. Medan pembekuan kembali bangkit. Seluruh gurun dilapisi lapisan embun beku tebal. Dua gadis perang bersenjata menerobos keluar dari kabut beku, tepi zirah mereka tergantung benang kristal, dan ujung pedang mereka memancarkan biru es. Pedang perang raksasa itu ditebaskan dengan cepat dan beruntun. Satu demi satu cahaya pedang yang membelah langit, menyilang dan menebas miring ke kedua sisi tubuh Zhang Yi. Zhang Yi menarik napas dalam. Detak jantungnya semakin cepat, dan kakinya bergerak lincah. Akhirnya, ia tak lagi bisa mentoleransi upaya lawan yang terus-menerus mengikis pertahanan Shen Luo Wangxiang miliknya, sehingga ia memilih untuk menghindar secara aktif. Kecepatannya amat tinggi, ditambah kemampuan meramal masa depan. Sekalipun serangan lawan sepadat angin badai dan hujan deras, tetap sulit menangkap bayangannya. Kalau terus begini, tidak ada artinya. Harus mengeluarkan jurus mematikan. Ia menghitung dalam hati. Pendinginan Cangkong Yisun perlahan-lahan hampir selesai. Hanya jurus seperti itu yang mampu membunuh lawan secara langsung sebelum mereka sempat mengembangkan perisai energi heksagonal mereka. Kecepatan halaman jarum detik melambat setengah ketukan, seolah menunggu sebuah waktu yang telah dijanjikan. Sebelum saat itu tiba, ia mengembangkan Shen Lian. Tak terhitung sulur hitam panjang tumbuh liar ke segala arah. Coba seperti sebelumnya, putuskan sambungan antara terminal-terminal ini dan sistem utama. Seret mereka semua ke dalam ruang asingku. Sulur-sulur hitam itu seperti ular-ular hitam yang terpelintir, melesat cepat menuju 12 gadis perang bersenjata. Namun, ke-12 orang itu tetap tenang tanpa tergesa. Gadis perang berelemen es membuka kedua tangannya, menghadap ke seluruh ruang di depannya, lalu mengaktifkan teknik pembekuan ruang. Sebagian besar ruang dibekukan oleh hawa dingin, menyebabkan kecepatan perpanjangan sulur Shen Lian melambat. Boom! Boom! Perangkat pendorong pada zirah mereka membuat mereka cepat menghindari kepungan sulur. Pedang besar ditebaskan keras, bertabrakan dengan sulur, hingga memercikkan bunga api. Walaupun Zhang Yi tidak berhasil mengikat mereka, ia setidaknya berhasil memukul mundur mereka. Untuk sementara, waktunya tiba. Ia berkata dingin. Di mata 12 gadis perang bersenjata itu, mereka hanya melihat pria berzirah hitam di hadapan mereka tiba-tiba berakselerasi. Secepat kilat, tubuhnya terbungkus cahaya pedang hingga menjadi jarum perak yang amat tipis. Mereka melihat seseorang berubah menjadi kehampaan, mendadak menghilang dari dunia. Cangkong Yisun kembali diaktifkan. Titik merah pada inti dada gadis perang bersenjata ke-9, bahkan belum sempat berkedip sekali, ketika tubuhnya terbelah tenang dari tengah. Celahnya rata, dan pantulannya di mata rekan-rekannya tampak seperti sebuah retakan hitam. Serpihan logam beterbangan. Tubuh yang hampir sempurna seperti manusia sungguhan, itu jatuh ke tanah tanpa suara. Kalibrasi ulang formasi, isi celah. 11 orang segera menutup kekosongan. Cahaya merah di sekeliling mereka sedikit meredup, tetapi daya tembak justru menjadi lebih stabil. Mereka tidak memiliki amarah, hanya pembaruan algoritma. Zhang Yi menarik napas dalam. Kalau terus dalam kondisi ini, paling lama 2 jam, aku bisa menguras mereka sampai mati satu persatu. Tidak, setengah jam saja. Asal aku membunuh 2 gadis perang bersenjata lagi, kepungan 9 orang sisanya tidak akan lagi menjadi ancaman bagiku. Begitulah perhitungannya dalam hati. Namun, pada saat itu, matahari buatan di langit berkelip lembut. Langit beriak seperti dilalui gelombang energi. Sebuah cahaya merah yang lebih tebal dari sebelumnya jatuh lurus, menghantam lautan pasir. Zhang Yi menoleh tajam. Lokasi jatuhnya cahaya merah itu tepat di tempat gadis perang bersenjata pertama yang telah ia bunuh. Benar saja, sisa tubuh gadis perang pertama itu dengan cepat tersusun kembali di dalam cahaya merah.
Fragmen-fragmennya seperti ditarik oleh medan magnet, tak kasat mata kembali ke posisi semula. Permukaan patahannya menyatu, dan inti merahnya kembali menyala. Ia membuka mata di dalam pilar cahaya, berdiri, kembali ke formasi, dan dengan gerakan terampil menerima pedang besar yang dilemparkan kembali oleh rekannya. Zhang Yi membelalakkan mata. Saat seseorang benar-benar tak bisa berkata-kata, memang benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Kini, dugaan yang paling tidak ingin ia terima telah terbukti. Selama hubungan antara gadis perang bersenjata ini dan sistem utama dunia ini tidak diputus, ia tak akan pernah bisa benar-benar memusnahkan mereka. Garis pertahanan terakhir, peradaban perampas pasir benar-benar dapat disebut sebagai pertahanan yang sempurna. Zhang Yi mendongak dan menghela napas panjang. Hah, buff kandang sendiri, tidak bisa dipaksa adu keras. Namun ia sudah menduganya sejak awal. Peradaban tingkat tinggi seperti perampas pasir tak mungkin semudah itu membiarkannya mendapatkan kunci untuk memasuki menara Tiantong. Gadis-gadis perang bersenjata itu mengepung Zhang Yi dengan dingin. Meriam tangan di tangan mereka mulai memancarkan cahaya menyilaukan. Jika terus bertarung seperti ini, yang benar-benar akan terkuras sampai mati bukanlah mereka, melainkan Zhang Yi. Tatapan Zhang Yi mengeras. Pada saat mereka hendak menyerang, ia meningkatkan daya keluaran energinya. Shen Lian di tangannya digenggam terbalik, lalu dihunjamkan keras ke tanah. Pasang surut energi. Tungku inti zirah Dewa Iblis menyala berkobar. Gelombang energi merah menyala seperti tsunami, berlapis-lapis menghantam ke segala arah. Benturan energi membalikkan seluruh kota pasir. Tanah tersingkap, dan hanya gelombang kejutnya saja hampir menghancurkan kota pasir sepenuhnya. Ia mengangkat pandangan dan melirik ke-13 sosok itu. Di matanya tak ada kemarahan, hanya kekaguman tulus terhadap keahlian penciptaannya. Dalam hati, ia bersumpah harus mendapatkan ke-13 unit gadis perang bersenjata itu. Untuk hari ini, cukup sampai di sini. Ia tak lagi terpaku pada pertempuran, melainkan berbalik dan melesat pergi ke arah kedatangannya. Bersiap mundur. Ia sudah lebih dulu memberitahu Paman Yu dan yang lainnya. Saat ini, Paman Yu bersama Liang Yue dan Xu Pangzi masih bertempur melawan robot-robot penjaga milik perampas pasir. Para makhluk itu juga sama, tidak bisa benar-benar dibunuh. Karena itu, mereka hanya berusaha mengulur waktu. Setelah menerima perintah Zhang Yi, semua orang segera menghentikan serangan mereka